Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Ridwan di sini. Yes, nggak terasa kita sekarang sudah beres bulan suci Ramadan dan sekarang kita di bulan Syawal. By the way, taqabbalallahu minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin buat teman-teman semuanya. Yaps, di video kali ini gue pengen sharing tentang Singapura Marathon karena dari kemarin banyak banget teman-teman yang nanya, "Bang, bahas dong tentang Singapura Marathon." Yes, di laman daripada Singapura Marathon, Stanchart Singapura Marathon atau SCSM atau IG-nya SG Marathon, itu sudah diumumkan bahwa pelaksanaannya Singapura Marathon itu akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 Desember 2023. That's mean kurang lebih sekitar 7 bulan dari sekarang. Dan tadi gue juga sudah cek di Instagramnya bahwa registrasi akan dibuka besok hari, kurang lebih sekitar hampir 22 jam. So tadi gue 6, ya kurang lebih sekitar satu hari atau besok lah akan dibuka registrasinya. Dan gue akan sedikit spill serba-serbi dan apa saja yang akan terjadi di 2023 Singapura Marathon tahun ini. Ya, yang jelas pelaksananya tadi sudah jelas. Pelaksananya itu tanggal 1 sampai tanggal 3 Desember dengan rincian sebagai berikut. Ya, ini yang pertama, tanggal 1 tuh akan ada Kid Dash ya, atau untuk yang race anak-anak ya. Dan venue-nya masih belum diberitahu. Dan kemudian untuk tanggal 2 Desembernya itu akan ada acara namanya untuk yang jarak 5 dan 10K. Jadi memang dipisah. Dari tiap tahun acara untuk Singapura Marathon ini selalu dipisah antara 5 dan 10 itu biasanya di hari pertama, di hari pertama atau di Sabtunya, dan untuk half marathon dan full marathonnya di hari kedua. Jadi tanggal 2 Desember itu untuk 5 dan 10K, dan full marathon dan half marathonnya akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desembernya. Dan tahun ini akan dilaksanakan pada pagi hari ya, nggak ada lagi race seperti tahun 2019 yang waktu itu dilaksanakan race-nya di malam hari gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, untuk respect collectionnya seperti biasa di Sense Expo itu akan dilaksanakan tanggal 30 November sampai tanggal 2 Desember. Ingat ya, jadi nanti yang paling penting adalah hati-hati nih buat teman-teman. Kalau yang race tanggal 2, so you have to take your respect collection sebelum tanggal 2. Artinya kalian bisa ambil di tanggal 30 sampai tanggal 1. Tapi kalau kalian ngambil yang full marathon dan half marathon itu bisa ngambil sampai tanggal 2 Desember. Jadi at least one day before race. Jadi teman-teman sudah harus ngambil respect collectionnya di tanggal tersebut ya. Pengambilannya di sana seperti biasanya dari jam 10 pagi ya sampai malam gitu. Jadi silakan atur waktunya. Untuk registration, gue akan spill harganya. But seperti biasa tahun ini akan ada tire-nya lagi nih. Jadi tire itu kayak semacam gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Dimana tire 1 itu adalah yang paling duluan registrasi. Dan tentunya kalau tire 1 pasti diskonnya paling gede. Nah, seperti biasa Singapura Marathon itu akan ada 2 kategori, yaitu solo run dan double up challenge. Solo run ya sudah cuma 1 kategori saja. Bisa pilih 5, 10, half atau full marathon. Tapi buat temen-temen yang pengen challenge yang lebih wow, yang lebih seru, dan gue sudah melakukan ini di tahun 2018, teman-teman bisa upgrade untuk kategori double up challenge ya. Jadi double up challenge itu artinya race-nya 2 hari. Race di hari pertama dan di hari kedua, dengan kombinasi sebagai berikut. Yang pertama adalah kombinasi di hari pertama 5K dan di hari kedua adalah half marathon. Jadi 5 plus HM. Dan atau yang kedua kombinasi adalah hari pertama 10K dan hari kedua half marathon. Dan kombinasi ketiga, hari pertama 5K dan hari kedua full marathon. Dan kombinasi keempat, yang ini adalah yang paling luar biasa, hari pertama 10K dan hari kedua adalah full marathon. Jadi ada 4 kategori untuk double up challenge yang bisa teman-teman pilih di Singapura Marathon ini. Tahun 2018 gue udah coba, di hari pertama gue ikut 5K dan di hari kedua gue ikut half marathon. Nah, untuk harganya yang solo run dulu nih, ini akan gue spill sebagai berikut. Ini harganya. Nah, sedangkan untuk yang yang full marathon, untuk yang double up challenge, ini harganya. Ya, gue nggak begitu hafal nih, jadi teman-teman bisa lihat aja. Yang jelas kalau double up challenge itu tentunya biasanya setahu gue tuh akan dapat 2 respect dan akan dapat 2 respect, dapat 2 jersey dan lain-lain. Kemudian juga akan dapat medalinya 2 ditambah 1 medali tambahan. Nih gue kasih contoh gue yang dapetin tahun 2018. Ini contoh gue. Jadi kurang lebih seperti itu ya medali. Waktu itu gue ikut 5 sama HM dan ada dapat 1
medali tambahan, yaitu adalah medali double up challenge. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ya, jadi silakan teman-teman pertimbangan. Tentunya dengan double up challenge itu akan jauh lebih mahal ya. Kalau nggak salah tadi gue cek untuk tire termurahnya di Tire One itu HM dan plus 5K itu kalau nggak salah 189 Singapura dollar, kurang lebih hampir 2 juta ya. Tahun dulu gue cuma 1,1 1,2 gitu, dan tahun ini mahal luar biasa ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, kalau gue saranin kalau pengen beneran serius mau ikut dan kalian bisa lebih saving money, so please join in Tire One ya. Jadi kurang lebih Tire One-nya sudah diumumkan. Nah, kurang lebih dalam waktu 24 jam lagi, artinya besok itu sudah bisa register untuk langsung di Singapura Marathon, atau follow langsung Instagramnya Singapura Marathon @sgmarathon ya. Jadi nah, sekarang nih yang paling penting, biasa teman-teman suka tanya-tanya sama saya gimana tipsnya untuk biar penginapan segala macam dan pesawat. Oke, pesawat paling gampang adalah booking dari sekarang juga. So you have to book right now. Sebagai pengalaman, gue pernah cek waktu itu tahun 2019, berangkat ngambil tiket beberapa hari sebelum race, itu one way Jakarta Singapura 6 juta guys. Well, kalau kalian bisa ngambil tiket dari jauh-jauh hari mungkin bisa saving ya, mungkin apalagi kalau misalnya dapat tiket promo ya bisa dapat tiket one way-nya di bawah 1 juta. Dan ketika nanti mendekati hari H, so jangan kaget, apalagi kemungkinan besar biasanya di Desember itu akan banyak sekali event-event yang menyebabkan pasti demand akan tiket pesawat itu tinggi sekali. So you have to book right now. Ya. Waktu 2018 kalau nggak salah gue masih dapat murah juga. Waktu itu gue registrasi kalau nggak salah di bulan Februari, race di Desember, dan gue waktu dapat tiket kurang lebih 1,5 juta PP. Tapi ingat ya, 10 bulan sebelum race gue sudah booking semuanya. Jadi pesawat nggak ada pilihan kecuali teman-teman booking dari sekarang. Kemudian yang kedua, hotel. Yes, ini hotel paling penting ya. Tentunya semakin dekat dengan race venue itu akan semakin mahal. Back to your budget ya, kembali kepada budget kalian. Dan yang paling penting adalah kalian juga harus tahu, karena apa ya, kalau teman-teman cari dengan dekat F1 pit building ya tentu pasti mahal banget. So kalau kalian mau ambil tempat lain ya silahkan saja, dan nanti tentunya kalian bisa menggunakan public transport untuk menuju race venue. Apalagi untuk FM dan HM, gue nggak tahu ya apakah MRT sudah operasi, karena kalau nggak salah gue cek tadi untuk HM dan FM-nya itu dimulai di 4.30 flag off bersamaan. Nah, waktu itu gue sempet di 2018 pengalaman aja. Gue waktu itu nginep sama teman-teman ngambil apartemen. Waktu itu karena itu gue nggak salah 5 orang. Jadi kita waktu itu ngambil apartemen sekitar daerah Geylang. Itu agak daerah, ya teman-teman tau lah Geylangnya. Ya gue nggak tahu teman-teman ngambil, ada gue join aja, dan kebenaran gue half marathon sendirian. Pada saat itu gue bingung mau naik apa, dan akhirnya gue memutuskan untuk naik taksi. Ada taksi pagi hari, ada. Jadi teman-teman bisa naik taksi. Naiklah taksi dan sampaikan saja kepada drivernya, tolong antarkan ke race venue Singapura Marathon. Sebagai informasi, biasanya radius berapa kilo menjelang start line itu sudah ditutup. So teman-teman cukup sampaikan saja sama, ya mungkin agak PR ya teman-teman kalau ya mungkin nginep jauh daripada start line. Tentu kalian akan akan banyak jalan kakinya, karena waktu itu gue kalau nggak salah ya sudah, karena gue kasihan sama drivernya karena di mana-mana sudah ditutup, dan akhirnya gue ketika gue ngelihat ada teman-teman yang sudah menggunakan baju race dan sudah menggunakan bib, ya sudah gue berpikir adalah gue bilang sama drivernya, so enough here, I stop here, just I wanna follow them gitu ya. Sudah, karena saya dengar udah banyak juga orang yang jalan kaki menuju race village, menuju start line, jadi gue akhirnya jalan kaki. Kalau nggak salah gue waktu itu jalan hampir 2 kilo. Jadi yes, itu akan sangat PR banget kalau teman-teman nginep di tempat yang jauh daripada titik startnya. Jadi teman-teman, kalau saya sih tidak akan kembalikan. Untuk kalau nanya rekomendasi nginep di mana, ya gue nggak bisa kasih rekomendasi. Back to your budget, silakan atur. Yang jelas nggak usah bingung masalah transportasi. Ada taksi jika seandainya MRT belum operasi. So ada taksi yang bisa kalian gunakan. Ya sudah, nanti tinggal turun di dekat start line yang tentunya sudah kelihatan lah euforianya teman-teman yang bakal race. Ya kalau kalian punya budget lebih ya bisa ambil dekat Singapore Flyer gitu kan,
kemudian atau dekat ya F1 Stop Building, ya tinggal pilih dan sesuaikan dengan budget kalian. Ingat, lebih cepat lebih baik. Itu aja yang bisa gua share tentang tips and trick. Apalagi ya datanglah tepat waktu, kemudian ngambil respect juga tepat waktu, dan kemudian juga oh iya, satu lagi paling penting, buat yang belum pernah lari di Singapura Marathon, ingat Singapura itu memiliki tingkat humidity yang cukup tinggi, jadi cenderung lembab ya. Jadi teman-teman tentunya kalau seandainya nanti mau race, pelajari kondisi badan, karena jujur ini sebagai pengalaman gue 2018 ya. Jadi karena dia sangat humid dan kita membuat kita cukup cepat dehidrasi ya. Jadi kalau di Jakarta gue lari 10K 1 atau 2 jam nggak perlu minum, nggak ada masalah. Tapi kalau di Singapura gue lari setengah jam aja gue udah kering banget, bahkan gue perlu minum di 15 menit sekali gue harus minum. Jadi pelajari kondisi badan dan pelajari juga bagaimana kondisi race-nya, kondisi negaranya. Jadi ya itu yang paling penting jadi catat adalah humidity-nya cukup tinggi. Jadi teman-teman silakan atur strategi, apalagi kalau yang ngambil full marathon, perhatikan kondisi badan ya. Atau mungkin teman-teman mungkin yang worry mau bawa hydro pack ya, nggak ada masalah. Mau bawa water bladder pun nggak ada masalah buat saya. So yang penting adalah be wise terhadap kondisi teman-teman sendiri ya. Jadi kurang lebih itu yang bisa gue kasih masukan. Kemudian apalagi, gue rasa itu aja dulu yang bisa gue kasih masukan. So if you wanna ask anything, you can drop your comment below. Ya silakan komen dan kita diskusi di bawah. Mau nanya tentang apa lagi dan apa lagi yang harus gue share. Jadi ini adalah salah satu race yang bagus banget yang bisa teman-teman ikutin. If you ask me I'm join for this year or not, ya gue sampai saat ini masih ada PR satu lagi full marathon di Singapura. Tapi untuk tahun ini gue nggak ada rencana untuk plan ikutan full marathon, karena di akhir tahun gue sudah ada race lain yang menunggu. Jadi kemungkinan besar kita nggak bertemu di Singapura Marathon tahun ini. Tapi gue mau berbagi pengalaman karena sudah banyak sekali teman-teman yang tanya tentang bagaimana Singapura Marathon. So I share here. Jadi mudah-mudahan sharingnya bisa banyak membantu teman-teman, dan semoga teman-teman juga bisa segera mempersiapkannya jika seandainya teman-teman mau ikutan. So untuk vlog kali ini sekian. Gue juga nggak mau terlalu lama-lama. If you have anything to ask, just drop comment below. I will answer gitu. Jadi nanti akan saya jawab di kolom komentar. Oke, thank you semuanya. Keep stay healthy and sampai jumpa di vlog berikutnya, and say goodbye.